Oke, next untuk nomor 11. Nah, di nomor 11 ini kita ditanya panjang tali kawat minimal yang dapat digunakan untuk mengelilingi dua kaleng berjari-jari 7 cm yang disusun berjajar. Nah, di sini kita gambar dulu nih ya. Dua kalengnya dari atas, berarti kan bentuknya kan seperti lingkaran ya. Ini katakanlah ada yang pertama, ini ada yang kedua. Nah, yang ditanya itu panjang talinya. Nah, talinya itu nanti kan dia ngikat seperti ini ya. Nah, itu talinya. Nah, oke, berarti kita kan tahu kalau jari-jarinya mereka itu 7. Nah, berarti pusat ke tepi 7, terus pusat ke tepi juga 7. Nah, di sini bisa kita ambil garis putus-putusnya untuk yang tegak. Nah, dari sini kita tahu kan panjang tali dari ujung sini sampai yang ke sini itu kan 7 ditambah 7. Berarti berapa? 14. Nah, untuk yang bawahnya juga dari sini ke sini kan sama. Berarti 14. Nah, sedangkan tali yang memeluk si kaleng itu atau melingkarinya, dia kan yang ini. Nah, yang ini sama yang ini. Masing-masing kan membentuk setengah lingkaran. Kalau digabung nanti akan membentuk satu lingkaran. Dengan untuk cari panjang satu lingkaran itu kan berarti pakai rumus kelilingnya ya. Dimana keliling lingkaran itu rumusnya 2 pi kali jari-jari atau pi kali diameter. Kita cari aja, berarti 2 pi jari-jarinya 7. Nah, pi sendiri kan 22/7 ya. Dikali 14, kita coret sisa 2. Nah, 22 kali 2 nya 44. Jadi panjang total tali itu pertama tali yang melingkar. Tali yang melingkar itu kan 44 ditambah yang atas 14 ditambah lagi yang bawahnya 14. Tinggal kita tambahkan. Untuk 4 tambah 4 tambah 4 sendiri kan 12 ya. Berarti kita taruh 2. Satunya kita simpan. 4 tambah 1 tambah 1 itu 6, tambahkan 1 jadi 72. Nah, jadi jawabannya yang gimana? Gampang kan? Lanjut ke nomor 12. Nah, di sini kita ditanya berapa banyak kaleng yang dapat dikelilingi oleh kawat sepanjang 100 cm jika diameter kaleng berukuran 14 cm. Nah, kita kan punya kawatnya 100 cm ya. Oke, di sini kakak kasih petunjuk ya. Jadi sebenarnya mau berapapun kalengnya, nanti panjang kawat yang mengelilingi kawat kaleng atau yang menempel pada kaleng itu sebenarnya sepanjang keliling lingkarannya. Contoh, kalau ada 2 kaleng, nah berarti kan nanti kawat yang mengelilingi kan di sini ya, yang ini sama yang ini. Nah, ini kan setengah keliling sama setengah keliling, jadinya 1 kali keliling ditambahkan ya ini jarak penghubungnya. Kalau kalengnya ada 3, nah ini kan yang mengelilingi nanti itu jadinya yang ini, terus ini penghubungnya, terus ini dikelilingin lagi, ini penghubungnya, yang dikelilingi lagi, ini penghubungnya. Nah, ini nanti itu yang tercover itu cuman sepertiga bagiannya, sepertiga, yang ini sepertiga, yang ini juga sepertiga. Jadi intinya cuman 1 kali keliling untuk panjang kawat yang mengelilingi kaleng. Nah, yang sekarang kita ditanya itu banyaknya kalengnya kan ada berapa? Oke, langsung aja. Di sini kalau misalnya kita punya panjang kawat itu sebesar 100 cm dan diameter kaleng tersebut 14 cm, berarti kan jari-jarinya 7. Berarti untuk keliling lingkarannya itu sama dengan 2 kali 22/7 dikali 7. Habis, berarti tinggal 44. Nah, berarti kita bisa dapat nih untuk panjang si kawat penghubungnya seperti yang ini. Sama yang ini juga. Nah, di sini untuk panjang penghubungnya itu sama aja kayak 100 dikurangi 44. Panjang
panjang keliling lingkaran yang tercover sama si tali tersebut. Berarti tinggal 56. Nah, di sini untuk mengelilingi dua kaleng itu kan butuh dua penghubung sejauh diameternya sendiri kan. Kalau untuk 3 itu 3 penghubung, 1, 2, dan 3 dengan berjarak diameternya. Nah, tinggal kita cek aja dia itu berapa kali diameternya sih. Diameternya sendiri kan 14, berarti banyak kaleng itu langsung aja. Sisanya kan tadi 56 dibagi diameternya itu 14. Ada 4. Berarti di sini kaleng yang dikelilingi oleh si tali itu berjumlah 4. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk nomor 13. Nah, di sini kita ditanyakan berapa luas maksimum segitiga yang berada di dalam persegi yang sudutnya bersinggungan dengan lingkaran berdiameter 4 akar 2. Oke, berarti kita gambar dulu yang lingkarannya ya, yang terbesarnya. Di lingkaran ini dia itu nanti disinggung persegi yang sudut-sudutnya tuh saling bersinggungan terhadap lingkaran. Berarti nanti perseginya tuh jadi yang ini nanti. Nah, oke. Nah, terus yang ditanya luas maksimum segitiga yang berada di dalam persegi ini. Berarti katakanlah ada luas segitiganya gini ya, dan dia itu harus maksimum. Oke, di sini aku kasih hintnya ya. Untuk luas maksimum segitiga dalam persegi itu sama aja kayak setengah luasnya persegi tersebut. Jadi sebenarnya kita cukup tahu luas perseginya berapa, nanti dapat segitiganya luasnya. Nah, di sini kita kan tahu untuk diameter lingkarannya itu 4 akar 2. Nah, segini ini 4 akar 2 nih guys. 4 akar 2. Kita kan tahu ya, diameternya lingkaran di sini itu berfungsi sebagai diagonal sisi pada persegi. Kalau diameter atau diagonalnya 4 akar 2, berarti sisinya nanti langsung aja 4. Pakai Pitagoras ya, seperti soal yang sebelumnya. Oke, kalau kita udah dapat sisi perseginya 4, berarti untuk luas perseginya itu langsung aja 4 dikali 4, 16. Nah, yang ditanyakan luas maksimal segitiga yang ada di dalam perseginya itu kan. Berarti langsung kita masukin aja. Berarti setengahnya luas perseginya tadi 16. Kita coret, berarti dapat 8. Nah, jawabannya yang A. Gimana? Gampang kan? Oke. Lanjut untuk nomor 14. Nah, di sini kita dapat segitiga sama sisi dengan panjang 14 cm. Kita gambar dulu segitiga sama sisinya. Nah, ini anggap sama sisi ya. Dengan panjangnya 14. Jika ujung-ujung sudut segitiga dijadikan pusat lingkaran yang saling bersinggungan. Berarti nanti ini pusat lingkaran ya. Berarti saling bersinggungan. Berarti pas di tengahnya ini nanti ini bakal jadi lingkaran. Terus ini juga bakal jadi lingkaran. Yang ini juga bakal jadi lingkaran yang saling bersinggungan. Terus yang ditanya, maka panjang tali minimal untuk mengelilingi ketiga lingkaran tersebut. Berarti talinya itu nanti untuk ngelilingin lingkaran ini kan. Nah, oke. Nah, di sini kan kita tahu untuk panjang sisinya segitiga itu kan 14. Berarti separuhnya panjang sisi segitiga itu bakal jadi jari-jarinya lingkaran. Nah, kita tulis dulu. Jari-jari lingkarannya itu sama dengan setengahnya 14 itu kan 7 ya. Nah, di sini kita bakal dapat untuk keliling lingkaran itu 2 kali 22/7 dikali 7. Nah, ini habis berarti 44. Sama seperti teori sebelumnya ya. Untuk panjang tali yang merangkul si lingkaran itu pasti totalnya keliling dari satu lingkaran kan. Nah, jadi ini yang merangkulnya ya, yang ini sepertiga, ini juga sepertiga, ini sepertiga. Berarti kita kan udah dapat ya keliling lingkarannya itu 44. Nah, tinggal kita cari panjang tali penghubungnya. Nah, panjang tali penghubungnya kan dari sini ke sini
terus sini ke sini, sama yang ini ke sini. Nah, panjang tali penghubung itu masing-masing kan panjangnya seperti diameter ya. Soalnya ini sejajar. Berarti yang ini bernilai 14, yang ini juga 14. Nah, yang bawah juga 14. Berarti panjang tali total atau panjang totalnya itu langsung aja 44 ditambah 14 tambah 14 ditambah 14. Nah, untuk 14 kali 3 sendiri kan kita tahu nilainya itu 42. Nah, 42 ditambah 44 jadi 86. Jadi jawabannya yang D. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk nomor 15. Nomor 15 ini kita dikasih layang-layang ABCD dengan AB itu harus lebih besar dari si BC-nya. Berarti kalau kita gambar nanti layang-layangnya itu bakal kayak gini nanti. Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. Dimana yang AB itu lebih besar daripada BC, ya kan? Nah, diagonal AC-nya sendiri itu 10. Berarti kita tulis saja si AC-nya ini 10. Terus untuk BD-nya itu 6. Kita tarik BD itu 6. Nah, jika O merupakan perpotongan diagonal AC dan CD, berarti di sini kan, karena mereka saling berpotongannya di sini. Ini O-nya. Maka luas 2 segitiga ABO dan CDO. Nah, ABO itu yang mana sih? ABO itu kan yang ini ya. Ini ABO sama CDO ini. Nah, sebenarnya untuk si CDO sendiri itu kan sama aja kayak luasnya si BCO kan. Nah, berarti luas yang segitiga ini bisa kita pindahin ke yang bawah. Jadi biar apa? Biar gampang. Biar kita tahu kalau sebenarnya luas yang kita cari itu cukup setengah dari layangnya. Nah, kita kan tahu ya, untuk luas layang-layang sendiri itu sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Karena kita mau cari luas setengahnya, setengah layang-layang, berarti sama aja kayak setengah dikali setengah diagonal 1 diagonal 2. Langsung kita masukin aja ya. Setengah kali setengah itu kan 1/4. Diagonal 1-nya 10, diagonal 2-nya 6. Nah, di sini bisa kita coret 10 dengan 4 sama-sama kita bagi 2, bersisa 2, yang ini bersisa 5, dan 2 dicoret dengan 6 bersisa 3. Berarti tinggal 5 dikali 3 itu 15. Jadi jawabannya yang A. Gimana? Gampang kan?